mungkin seringkali ada orang yang bingung antara misi hidup dengan antara misi hidup dengan pekerjaan gitu kan. Itu kadang orang bingung. Tapi yang namanya misi hidup itu nggak kenal kata pensiun. Dan kalau dihidupin lagi, itu akan kita kembali lakukan. Dan ada suatu cerita ketika para syuhada itu ditanya kalau hidup lagi apa yang akan dia lakukan. Kalau para syuhada yang ketika masa dulu itu mati syahid dan ketika dia dihidupkan lagi, yang dia katakan itu apa? Kalau aku hidup lagi, aku akan berjuang lagi dan akan mati syahid lagi. Pertanyaannya bukan mati syahidnya teman-teman, bukan masalah mati syahidnya, tetapi tentang bagaimana menikmati perjuangan di hadapan Allah. Tolong nih guys, ya teman-teman, menikmati perjuangan, bahwa ada kenikmatan perjuangan dalam empati yang kita lakukan. Nah, maka di balik perjuangan itu ada apa? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah tentang kenali, yang kedua adalah tentang pahami, dan yang ketiga adalah tentang menjaga. Ada apa di balik itu gitu kan? Kenali ini tuh kenapa harus kenali diri seutuhnya gitu kan? Karena kita nggak mungkin bisa berempati kalau kita nggak kenal sama diri kita gitu. Terus kedua, pahami. Pahami tujuan hidup dan tujuan penciptaan kita. Kenapa harus memahami tujuan itu? Untuk apa kita berempati kalau kita nggak paham tujuan kita berempati itu untuk apa? Berkata kayak gitu. Yang ketiga tentang jaga nilai dan harga diri kita di hadapan Allah. Kok di hadapan Allah gitu kan? Ada apa dengan harga diri kita di hadapan Allah? Tentu sekarang teman-teman kalau kita pakai standarnya manusia, sungguh empati yang kita lakukan itu akan berbuah sakit hati. Kenapa gitu kan? Sekarang bayangin ketika kita sebut saja misalnya seseorang itu berniat memberikan sepotong roti misalnya untuk pengemis. Tiba-tiba pengemis itu membalas dengan jawaban yang justru mungkin tidak mengenakan. Aku tidak butuh roti, aku butuhnya uang. Empati kita akhirnya berbuah apa? Berbuah sakit dong, ya nggak? Karena standarnya memang standar dia yang kita pakai. Tapi kalau kita tetap menggunakan standarnya Allah yang kita pakai, maka apapun empati yang kita berikan dengan niat untuk Allah, itu akan berbuah manis insya Allah, teman-teman. Jadi, kenapa akhirnya penting banget 3 poin ini ya untuk Lulu sampaikan, untuk Lulu sharing ke teman-teman, karena itu yang Lulu rasa, teman-teman. Ibarat kata, setiap empati kita, itu pada akhirnya nggak selamanya direspon bagus oleh orang gitu kan. Pada akhirnya mentor dulu pernah bilang, kita nggak pernah bisa ngatur respon orang ke kita, tapi kita bisa ngatur respon kita sama orang lain. Maka ketika orang lain bertindak buruk sama kita, kita yang punya kuasa penuh apakah kita akan ngerespon dengan keburukan atau kita akan memberikan dia respon kebaikan. Itu seperti yang dicontohin sama Rasul kita. Yang Rasul cerita Rasul ketika Rasul selalu memberikan makan orang yang buta gitu kan. Kalau kita pakai standarnya manusia, buat apa kita ngasih ke orang yang lagi yang buta, udah buta, caci maki lagi ibarat kata gitu. Udah mah dia nggak bisa lihat kita, mau dia kenal kita aja enggak gitu kan. Mau dia udah mah kayak gitu terus dia nyaci maki kita gitu kan. Kalau kita pakai standarnya manusia, dijamin kita akan mundur seketika ketika kita udah dikasih maki atas empati yang kita kasih. Tapi kalau kita pakai standarnya Allah, bodoh amat mau dia apa. Aku hanya melakukan ini untuk Allah semata, gitu berkata kayak gitu. Jadi mau dia nerima, mau dia enggak, karena ini bernilai kebaikan dan benar, kuncinya 2 ya, baik dan benar, maka akan aku terus lakukan tindakan ini. Dan itu yang Rasulullah lakukan sampai beliau tiada, gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu penting banget pada akhirnya. Dan pada akhirnya sebenarnya kalau bicara soal empati gitu kan. Mungkin di sini satu kalimat yang lu rasa cukup sangat mewakili, yaitu adalah fitrahnya manusia berempati. Mungkin 3 kalimat ini untuk sebagian orang mungkin, kok fitrahnya manusia berempati? Jadi di beberapa waktu belakangan ini, Lulu lagi banyak belajar dari Ustadz Hari Santosa, mungkin teman-teman juga bisa ikut ngecek gitu ya. Beliau banyak bicara soal fitrah, dan beliau ini insya Allah guru yang baik banget untuk teman-teman jadikan guru gitu ya, karena insya Allah Lulu juga berguru dengan beliau. Dan saat itu beliau menyampaikan ada 8 fitrahnya manusia. Nah, 8 fitrah ini itu agak panjang, mungkin nanti kita akan diskusi mungkin di lain waktu, tapi salah satu fitrah yang beliau sampaikan dari 8 fitrahnya manusia itu adalah fitrah individualitas dan fitrah sosialitas. Dan itu adalah cikal bakal dari lahirnya sebuah empati. Jadi sebenarnya kalau misalnya Lulu bisa bilang, teman-teman, yang Lulu rasa selama ini, justru kalau misalnya ada orang, kita harus berempati, misalnya kayak gitu ya. Justru yang Lulu rasa, empati itu bukan sebuah keharusan. Bukan, teman-teman. Tapi empati itu ya emang kebutuhan.
kok jadi kebutuhan Kak gitu misalnya kayak gitu ya, atau lu kok jadi kebutuhan sih, kenapa gitu kan. Karena balik dari makna fitrah gitu kan. Kata fitrah ini tuh sebenarnya kita artikan fitrah itu suci kan sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini fitrah ini adalah apa-apa yang sudah Allah install kepada kita semenjak kita diciptakan ruh sebagai seorang manusia. Ketika kita Allah ciptakan menjadi seorang manusia, maka fitrahnya kita adalah salah satunya berempati. Maka sebenarnya teman-teman, berempati itu adalah kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita harus menjaga apa yang Allah kasih gitu. Empati ini udah Allah kasih, udah Allah install dalam hati kita, udah Allah install dalam badan kita, udah Allah install dalam tubuh kita, maka kita harus menjaganya teman-teman gitu kan. Gimana cara menjaganya? Ya dengan memberikan empati itu. Jadi ketika teman-teman ada ngerasa ada dua empati, maka teman-teman sebisa mungkin jangan dihilangkan karena itu memang harus kita jaga. Maka kunci banget fitrahnya manusia memang adalah berempati. Dan kalau misalnya kita bicara soal empati lebih jauh gitu kan, nah di sini ada 3 poin empati yang sekiranya mungkin Lulu rasa ini menjadi 3 poin penting dalam kaitannya dengan empati gitu kan. Mungkin teman-teman bisa menemui banyak teori di luar sana terkait empati gitu kan. Ada banyak di luar sana, tapi di sini Lulu mohon izin untuk menyampaikan 3 poin lingkaran yang memang menjadi lingkup besarnya empati, yaitu tentang empati diri, empati keluarga, dan juga empati tentang misalnya empati diri. Yang pertama, empati diri. Ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dulu untuk mengawali tentang empati diri. Yang pertama adalah, teman-teman bisa baca lengkapnya di layar, mungkin dulu sampaikan poin-poinnya aja. Sia-sia banget teman-teman kalau kita menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang bukan kebaikan. Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu, itu ibarat kata tuh, itu lebih berbahaya daripada kematian. Karena kalau kematian, itu ibarat kata memutuskan diri kita dari hanya cuma dari dunia dan dari orang-orang selanjutnya. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, itu memutuskan kita dari Allah juga dari negeri akhirat. Dan kuncinya kalau hidup kita cuma ada 2, baik dan buruk, maka kalau nggak kita melakukan hal baik, ya berarti kita melakukan hal yang buruk, gitu kan. Dan kalau Ibu Masud pernah bilang gitu kan, hal yang paling buat aku menyesal adalah ketika matahari tenggelam, udah matahari tenggelam, ajalnya berkurang, tapi amal kita nggak bertambah. Itu yang membuat Ibu Masud sangat menyesal. Terus gimana dong gitu. Maka sebenarnya teman-teman, hal yang paling mudah terkait empati diri adalah terkait kok jadi sholat duha gitu. Di salah satu hadisnya Rasul itu ada dinyatakan seperti ini. Setiap hari bagi setiap persendian dalam diri kita itu terdapat kewajiban untuk kita bersedekah. Yang pertama, setiap tasbih adalah sedekah. Kedua, tahmid juga adalah sedekah. Ketiga, tahlil juga adalah sedekah. Yang keempat, takbir juga adalah sedekah. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Dan semua itu teman-teman tercukupkan dengan 2 rakaat sholat yang dilakukan pada waktu itu yang sholat duha. Maka sebenarnya dari sekian banyak sedekah yang memang harus kita lakukan, sedekah paling pertama yang bisa kita lakukan sebagai seorang diri kita sebagai bentuk empati kita terhadap diri kita sendiri adalah melakukan sholat duha. Itu seperti hadis ini. Sebelum aku lanjut, aku mastiin dulu suara aku masih masuk kan ya? Agak putus-putus sih sebenarnya, Kak. Agak goyang, ada keganggu dikit gitu sih. Oh gitu, tapi suaranya cukup masuk nggak? Udah sih, kedengeran kok. Aku coba lanjutin lagi ya. Oke, siap. Selanjutnya adalah terkait empati keluarga. Ini penting banget teman-teman terkait empati keluarga. Kalau bicara soal empati dan bicara soal cerita, mungkin akan banyak orang berbeda. Ada mungkin orang lebih fokus kepada empati diri, ada orang fokus kepada empati keluarga, ada kepada empati sekitar. Tapi Lulu pribadi, ya Allah tuh menjunjung untuk akhirnya memulai empati itu justru dari empati sekitar gitu kan. Empati dengan sekitar untuk akhirnya lebih mengenal diri Lulu sendiri dan akhirnya lebih dekat dengan keluarga. Jadi akhirnya semua orang punya cerita dengan empati. Tapi rasanya 3 poin ini memang cukup ya. Terkait dengan empati keluarga, ini sangat menarik teman-teman. Di dalam sebuah cerita sebenarnya ada suatu cerita ketika saat itu Rasulullah selesai menjadi imam satu jamaah, lalu ketika itu pulang menuju rumahnya. Nah, di perjalanan ketika Rasulullah bertemu banyak
bertemu perempuan-perempuan gitu kan, ya ada perempuan gitu Rasulullah lewat. Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat, wahai perempuan, bagimu jangan lupa untuk bersedekah. Rasulullah tuh minta bersedekahlah wahai perempuan, karena saya melihat ada banyak perempuan di belakang sana. Bahwa penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Maka wajib bagi kamu seorang perempuan bersedekah. Lalu Rasulullah pulang dengan terus bicara seperti itu ketika menemui perempuan. Nah saat sampai rumah tiba-tiba ada seorang Zainab, istri Ibnu Mas'ud, itu bertamu. Saat itu akhirnya Zainab bicara kepada Rasul. Ya Rasul, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini. Ini saya punya perhiasan. Saya ingin mensedekahkan barang milikku ini. Namun suami saya itu mengira bahwa dia dan anaknya lebih berhak saya kasih sedekah daripada orang lain. Saat itu akhirnya Rasul memberikan penjelasan. Loh, memang benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Suami dan anakmu lebih berhak kamu kasih sedekah daripada orang lain. Nah, dari hadis ini sebenarnya kalau kita bicara soal empati, maka jangan sampai ketika kita sangat memberikan banyak empati kepada orang lain, sampai kita lupa bahwa ada keluarga yang perlu kita berikan empati terdekat selain diri kita. Gitu. Empati keluarga. Banyak caranya teman-teman. Kalau misalnya lu tanya seberapa banyak teman-teman mengenal orang tua, seberapa banyak teman-teman mengenal kakak, mengenal adik, mengenal kebutuhan mereka. Maka ketika teman-teman tidak bisa menjawab ini, maka dekati orang tua, dekati keluarga, dan lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk keluarga. Karena itu adalah sedekah terdekat yang bisa teman-teman berikan. Keluarga nomor 2. Dan yang nomor 3 sebenarnya adalah tentang empati sekitar. Nah, terkait empati sekitar ini mungkin ini yang lebih banyak kelihatan oleh orang-orang gitu, lebih banyak karena ya kelihatan, ibarat kata kelihatan. Lalu ada apa di balik empati sekitar gitu. Nah, kalau tadi bicara setiap anggota tubuh kita wajib sedekah dan itu waktukan dengan sedekah. Nah, di sini ada lagi gitu kan. Salah satu hadis ya, juga di riwayat Bukhari dan Muslim, di situ menyampaikan setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, itu termasuk sedekah. Kedua, misalnya nolongin seseorang yang berkendara, lalu kamu bantu dia untuk naik ke kendaraannya atau mengangkat barangnya, misalnya itu pun bernilai sedekah. Kamu misalnya punya masih Allah beri kesempatan untuk berbicara gitu, ucapan yang baik keluar dari mulut kamu itu pun adalah sedekah. Bahkan setiap langkah untuk kamu sholat, setiap langkah berjalan untuk kamu sholat, itu pun juga sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan, tiba-tiba di jalan mau sholat, terus udah kayak gitu ngelihat batu gitu kan, kita pindahin batunya, itu pun juga sedekah. Maka sebenarnya teman-teman, banyak cara banget untuk kita bisa memberi, banyak cara untuk kita bisa menunjukkan empati kita. Gak perlu ditunjukin misalnya kayak gitu, cukup Allah aja yang tahu, bahkan Allah pun banyak caranya. Kayak gitu. Jadi untuk bicara soal sedekah pada sekitar, sungguh memang itu banyak banget cara dari Allah gitu kan. Dan teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satu surat di Quran surat An-Najm. Di situ Allah tuliskan wa annahu huwa aghna wa aqna, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Allah itu di sini menuliskan dua teman-teman, kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Miskin itu standarnya manusia, kayak gitu kan. Justru bahkan pemaknaan arti kata kaya dan cukup juga perspektif manusia tuh banyak banget gitu kan. Tapi kalau kita kembali lagi kepada pernyataan awal bahwa ada standar Allah yang melingkupi hidup kita hari ini, maka kaya dan cukup pun berdasarkan apa standarnya Allah gitu kan. Jadi ketika kita melihat kondisi kita hari ini seperti ini, itu kecukupan yang sudah Allah berikan. Kaya atau enggak, itu pun juga kekayaan yang sudah Allah berikan. Gitu kan. Jadi apakah kita bisa memberi gitu kan? Bisa, tentu bisa gitu kan. Bahkan salah satu mentor lu pernah bilang, sedekah itu bukan karena kita kaya gitu kan. Justru karena harta kita itu apa yang kita sedekahin gitu kan. Jadi kalau ditanya berapa banyak harta kamu, sebenarnya mungkin kan kalau hitung-hitungan manusia, harta apa yang nyisa di kantong kita kan, apa yang nyisa di dompet kita. Hitungannya Allah enggak teman-teman. Justru harta kita adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, harta kita adalah apa yang kita sedekahkan, harta kita adalah apa yang kita sumbangkan untuk orang lain. Kayak gitu. Emang gak nyampe ya logika kita kepada standar Allah, tapi justru indah banget teman-teman, justru bersyukur banget karena kita sebagai muslim kita dikasih standarnya Allah untuk setiap kegiatan kita. Nah, lalu sebenarnya teman-teman, kalau misalnya mungkin ada suatu kesempatan ada yang bertanya sama Lulu gitu kan, Lu kok kamu bisa melakukan semua itu, kayak semuanya dilakuin gitu, kayak kok kamu seneng banget gitu.
begini begitu gitu kan, berinteraksi dengan orang, berelasi, berjejaring gitu kan, melakukan kegiatan sosial gitu kan. Karena dua poin ini teman-teman sebenarnya. Hasan al-Basri pernah bilang, berbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Bahkan di kitab Az-Zuhd, Ibnu Mubarak pun pernah bilang, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu enggak mereka temukan sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka mereka bertanya kepada Allah, ya Rob, kami enggak melihat sahabat-sahabat kami waktu di dunia yang selalu sholat bareng kita, yang selalu puasa bareng kami, dan berjuang bersama kami. Dan Allah pun berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman. Walau hanya sebesar zarah. Aduh ya Allah teman-teman. Masya Allah banget. Apa janji Allah di sini. Maka hari ini teman-teman dulu kan ingin berkata begitu kepada teman-teman semua sebagai, ya kita sebagai sama muslim gitu. Biar teman-teman kalau kita nggak, mungkin kalau misalnya teman-teman ada di surga gitu kan, teman-teman nggak temukan dulu, tolong dengan keikhlasan teman-teman untuk cari dulu dimanapun teman-teman ada sampai kita semua berkumpul di surganya Allah gitu. Sungguh kenikmatan banget teman-teman kalau kita bisa lagi berkumpul nggak hanya di dunia tapi di surganya. Ini sebenarnya kalau di awal tadi mungkin ya sempat Amsyari sempat menyampaikan teman-teman untuk berdonasi, dan alhamdulillah juga dapat kabar donasi udah mencapai angka 1,5 jutaan ya gitu kan ya, alhamdulillah gitu kan. Berarti memang masih banyak orang baik gitu kan. Karena seringkali kita bingung, sebenarnya tuh Indonesia tuh bukan nggak ada orang baik. Cuman kadang orang baiknya aja nggak mau bergerak, gitu. Jadi harus kita bantu gerakin gitu kan. Maka sebenarnya nggak cukup dengan satu gerakan, dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman P3RI Salman dan juga Gamais tentang donasi yang akan disalurkan kepada warga Babak Siliwangi yang membutuhkan. Di sini ada dua lagi gerakan yang itu juga termasuk dulu di dalamnya, juga mengajak teman-teman jikalau juga masih ada rezeki berlebih bisa ikut berpartisipasi melalui gerakan yang Lulu tampilkan di layar, gerakan 1000 opor Bandung, ada rekeningnya juga, dan juga ada gerakan THR untuk pegawai ITB. Ini bareng sama Kesma Kabinet, kerjasama juga dengan Hop the Hop, itu salah satu komunitas alumninya kabinet waktu angkatan aku. Jadi mengajak teman-teman untuk ikut juga berbagi melalui ini. Kenapa sih harus berbagi teman-teman gitu kan ya? Kembali lagi mohon izin dulu sampaikan sabda Rasulullah SAW, nggak akan beranjak kaki seorang hamba di akhirat nggak akan dia bangun tuh kaki gitu kan ya. Sampai akhirnya udah ditanya sama dia tentang 4 hal. Satu, umur kamu tuh dipakai apa aja gitu. Yang kedua, ilmu kamu kamu yang udah kamu dapetin, kamu pakai untuk apa ilmu itu gitu kan. Terus yang ketiga, harta yang udah aku kasih ke kamu gitu kata Allah gitu kan ya, kamu belanjakan untuk apa aja harta kamu gitu kan. Sampai yang keempat tentang badan kita teman-teman, jasad, kemana aja kamu pakai tuh jasad yang aku kasih gitu. Sampai 4 hal ini udah Allah tanyakan, kalau nggak selesai nggak akan belanjak tuh kaki kita sampai di akhirat gitu kan. Jadi ya kembali lagi teman-teman, pertanyaannya kembali kepada kita gitu kan, seberapa kita menggunakan diri ini, seberapa kita memanfaatkan empati kita untuk orang lain, seberapa banyak kita menggunakan empati itu untuk menjadi amal kita gitu kan ya. Karena sejatinya ketika kita berempati kepada orang, kita tuh lagi berempati sama diri kita sendiri loh gitu kan, karena emang kita tuh butuh berempati gitu kan. Akhirnya mungkin itu pemantik awal aja gitu kan ya, sebelum nanti dilanjut sama adik saya juga Awaldi gitu kan ya. Terakhir sebagai penutup pembahasan kita yang mau ingin saya sampaikan, betapa indahnya teman-teman kalau produktivitas kita itu menyatu dengan keimanan, juga menyatu dengan amal kebaikan begitu. Jadi semangat teman-teman untuk selalu menggali empati kita, sejatinya empati nggak akan pernah berakhir. Begitu aja, terima kasih banyak waktunya, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak kalau lu udah menyampaikan materinya yang jujur aku sendiri dapat banyak insight gitu dari kalau lu tentang bahwa emang sebenarnya kita tuh fitrahnya sebagai manusia emang berempati gitu, kita cuma bertugas untuk menjaganya gitu ya Kak. Dan kalau juga tadi mengingatkan kita bahwa sebelum kita berempati ke orang lain, jangan lupa kita berempati sama diri sendiri dan keluarga. Itu benar, kalau lu aku kadang suka lupa dulu juga, aku mikir orang lain, kadang keluarga aku lupain gitu ya. Gak apa. Ini reminder buat kita semua teman-teman. Dan tadi yang paling aku suka adalah statement kalau di akhir bahwa pendefinisian kalau lu mengenai harta gitu. Harta itu bukan apa yang ada di kantong kita, tapi harta itu apa yang kita berikan untuk orang lain gitu ya. Jadi sehingga kita nggak pernah merasa kekurangan gitu kalau lu. Oke,
Makasih banyak kalau lu atas pemaparannya. Mungkin buat teman-teman semua, kalau misalkan mau ada pertanyaan terkait materi Kalulu dan juga mungkin nanti terkait ke awal, boleh teman-teman silakan tuliskan nama dan juga pertanyaannya di kolom chat di Google Room Meeting ini. Nanti akan dipilih oleh teman-teman panitia mana yang pertanyaan disampaikan kepada pemateri. Lalu nanti jika penanya yang diberikan kesempatan boleh melakukan open mic untuk menanyakan langsung pertanyaan tersebut gitu ya kepada pemateri. Oke gitu. Sip, makasih banyak Kak Lulu. Dan aku ingatkan kembali buat teman-teman nih yang mungkin sekarang udah lebih tergerak hatinya untuk berdonasi sebagaimana yang udah diceritakan sama Kak Lulu tadi, boleh bahwa kegiatan ini juga merupakan wadah bagi teman-teman semua. Kalau kata Kak Lulu tadi sebenarnya orang baik di Indonesia tuh banyak, cuman kita perlu wadahi aja gitu ya kayak. Nah ini teman-teman P3RI Salman dan Gamais mewadahi teman-teman semua bagi mau yang ingin berdonasi kepada masyarakat sekitar kampus ITB gitu, nanti akan disalurkan donasinya ini berupa sembako ataupun boleh ke kanal yang tadi kalau sebutkan. Ini teman-teman bisa juga isi di link bit.ly bincang Ramadan untuk amal, bit.ly bincang Ramadan untuk amal, B-nya besar, L-nya besar, U-nya besar, A-nya besar. Nanti di situ bisa kirim melalui rekening yang sudah tertera ataupun virtual money, dan teman-teman juga bisa konfirmasi pengiriman donasi di sana gitu ya. Oke, kalau misalkan dari kalau lu gimana nih closing statement-nya? Terima kasih Amcar. Oke. Terakhir aja mungkin sekalian memberitahu aja, mungkin tadi di awal sama MC dikasih tahu terkait giveaway ya, sebenarnya bukan nggak terlalu yang giveaway juga, jadi mungkin ada beberapa buku yang aku rencananya mau kasihin ke teman-teman. Gak banyak juga, cuman mungkin aku kasih kesempatan untuk teman-teman yang bersedia untuk mungkin nge-share juga apa yang didapat dari hari ini, dari apa yang aku sampaikan, apa yang dari awal disampaikan, atau mungkin dari Amsyari juga yang tadi Amsyari sampaikan, mungkin ngajak teman-teman untuk share juga di Instagramnya, mungkin terus tag aku Awali, juga bisa dengan Amsyar di P3RI dan Gamais ITB. Apa sih yang teman-teman dapat gitu kan, supaya kebaikannya lebih banyak, dan mungkin ada sekian beberapa orang yang nanti akan aku pilih, mungkin aku DM kali ya, untuk orangnya kayak gitu, insya Allah. Mungkin untuk menutup pertemuan hari ini sebenarnya terkait dengan COVID gitu kan ya, mungkin udah banyak orang yang bosan sama COVID gitu kan ya, terkait juga Ramadan masih mungkin di rumah aja, aduh ini nggak biasa banget, tapi biar teman-temanku, sahabat-sahabatku muslim gitu kan ya, saudara-saudaraku muslim, sebenarnya kalau kita bicara kemenangan tuh sebenarnya apa sih arti kemenangan untuk kita gitu kan ya, apa sih kemenangan untuk kita gitu kan ya, apakah sejatinya kemenangan itu adalah ketika kita berhasil menyelesaikan satu juz Al-Quran, ataukah sebenarnya kemenangan itu ketika adalah kita berhasil dekat dengan Al-Qurannya gitu. Jadi makna kemenangan itu sebenarnya apa sih untuk teman-teman gitu. Dan pada akhirnya kalau kita bicara soal empati, empati itu adalah kita tentang membuka luas teman-teman, membuka luas perspektif diri kita. Nggak bisa kita dapat empati kalau kita hidup sendiri. Ngebuka perspektif diri kita, ngebuka perspektif orang lain gitu kan. Dan jangan lupa kita juga buka perspektif Allah gitu kan, apa sih maksud Allah ngasih ini sama kita gitu kan, kok Allah tiba-tiba masukin aku ke jurusan ini, kok Allah tiba-tiba ngasih ini, itu juga pakai empati teman-teman untuk dapatnya, untuk dapat hikmah. Karena kalau bicara soal bersyukur, bersyukur itu bukan take it for granted, bukan menerima apa yang Allah kasih, bukan, tapi bersyukur itu justru mencari tahu apa makna di balik Allah ngasih itu sama kita gitu kan. Jadi bersyukur sebenar-benarnya bersyukur, karena kembali lagi seperti yang tadi aku bilang, ketika kita berempati sejatinya kita sedang menjaga fitrah yang Allah udah kasih sama kita kayak gitu. Dan kalau bicara soal kemenangan lagi yang tadi di awal aku pernah bilang, kemenangan itu ya tentang kemenangan diri juga teman-teman, gak cukup dengan diri, hati juga harus kita menangi, kemenangan diri, kemenangan hati gitu kan ya, kemenangan negeri gitu kan, kemenangan negeri, kemenangan diri, kemenangan hati, kemenangan negeri, kemenangan ilahi juga harus kita peroleh untuk menyatukan diri, hati, negeri untuk tetap bersama Allah, untuk akhirnya kita memperoleh kemenangan sejati gitu kan ya. Dan kelima kemenangan ini semua harus kita dapatkan gitu kan ya, mungkin di bulan Ramadan ini gitu kan ya, di sisa waktu yang masih Allah kasih sepanjang nafas kita masih berhembus. Karena terakhir mungkin teman-teman, dunia emang tempatnya capek diri, tempatnya capek hati gitu kan ya, emang tempatnya capek, karena sebaik-baiknya tempat istirahat adalah di surga. Jadi semoga kita kembali bertemu di surganya, kembali berkumpul oleh Allah kumpulkan lagi itu di surganya gitu kan ya, agar kita menikmati kehidupan yang abadi di surganya kelak, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya, terbuka banget untuk teman-teman berdiskusi melalui media. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.